Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Putra, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 248623032220. Baik, di sini saya akan membuat tugas UAS, tugas video psikologi pendidikan. Yang saya hormati ialah Ibu selaku dosen pengampu, Ibu Nadia Nela Rosa. Baik, langsung saja. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan membahas rencana video kasus kematian siswa akibat bullying di Riau Mei 2025. Deskripsi kasus. Nama korban Christopher Butar, 8 tahun, siswa SD Negeri 12 Buluh Rampai di Indragiri, Hulu Riau. Tempat kejadian SD Negeri 12 Buluh Rampai, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Peristiwa terjadi pada 26 Mei 2025, jadi sangat baru dan aktual. Masalah utama, korban diduga dikeroyok oleh teman-temannya hingga meninggal. Pihak terlibat, siswa, anak-anak yang diduga pelaku dan korban, guru dan orang tua sebagai pihak terkait, aparat kepolisian yang menangani kasus. Penyebab internal dan eksternal. Eksternal, norma kekerasan di lingkungan tidak adanya. Monitoring guru budaya diam. Internal, mungkin kompetisi kekuasaan, anak bereksperimen dengan dominasi atau pengaruh kelompok. Teori relapan, teori kekuasaan sosial, anak dalam kelompok mungkin mencari status melalui intimidasi. Modifikasi perilaku bullying muncul karena diperkuat komunitas mendukung tidak ada sanksi. Teori perkembangan moral Kolbers, anak-anak belum meningkat ke level moral yang menghargai empati dan aturan. Ciri perilaku korban, trauma, takut, menarik diri, menurunnya motivasi dan kehadiran ke sekolah. Dampak terhadap pendidikan, penurunan prestasi terutama korban dan teman-temannya yang tertrauma. Gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi di lingkungan sekolah. Tingginya absensi dan ketidakhadiran seperti yang terlihat setelah insiden ini. Intervensi atau solusi, peran guru, penerapan pengawasan lebih ketat, intervensi segera saat bullying ditemukan, dan pelatihan deteksi tanda bullying. Pendekatan psikologis, konseling individual atau perilaku bagi pelaku dan korban, melatih keterampilan empati, merancang modifikasi perilaku melalui reinforcement positif. Peran orang tua atau psikolog, orang tua aktif memantau, membawa konflik ke permukaan, berkoordinasi dengan guru. Psikolog menyediakan sesi trauma healing untuk korban, edukasi keluarga tentang bullying. Peran lingkungan sekolah, lingkungan jika budaya mendiamkan bullying berlanjut, kekerasan bisa terus-menerus, butuh budaya servikal teman lapor. Sistem dukungan, sekolah perlu menyediakan konselor kurikulum anti-bullying, kebijakan tegas atau lapor, dilindungi pelapor bukan korban. Terus budaya kelas dan guru. Guru sebagai role model membentuk kelas inklusif, menciptakan kelas yang saling menghargai dan tidak hierarki dominan. Terus refleksi dan pembelajaran. Pentingnya deteksi dini bullying, sinergi guru-guru, orang tua, psikolog, dan penegakan sanksi tegas yang harus dilakukan atau dihindari. Buat lingkungan terbuka, hindari budaya tutup mulut. Implikasi untuk guru,
Wajib ikuti training identifikasi bullying. Untuk siswa, dorong keberanian melaporkan. Untuk kebijakan, perlu diterapkan secara menyeluruh kebijakan anti-bullying di seluruh sekolah Indonesia. Terus kesimpulannya, inti masalah dan solusi. Bullying fatal bukan hanya individu, ini sistemik. Solusi, edukasi, konseling, dan kebijakan tegas. Terus yang direkomendasikan, terapkan pendekatan psikologi, modifikasi perilaku, humanistik, empati, dan konseling. Buat kebijakan wajib bagi sekolah, sanksi dan reward, sistem pelaporan anonim, pelatihan rutin. Terus ajak penonton berpikirlah kritis. Jangan anggap bullying sebagai hal biasa. Peduli dan bergerak lebih baik. Baik, itu saja yang saya dapat bahaskan. Jika tersalah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.